bisa kalian cobakan di rumah ya. Hanya saja tadi saya lupa menginformasikan pada kormanya ya. Nanti akan saya jelaskan ya sedikit materi mana yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing sebagai data tambahan ya untuk praktikum kita hari ini. Sebenarnya untuk kegiatan praktikumnya ya kita masih online adik-adik, jadi hanya menyimak videonya saja. Nanti videonya akan di Oase akan terbuka pada pukul 9 ya. Nanti silahkan disimak di sana videonya terkait bagaimana metode dari pelaksanaan praktikum tersebut atau bagaimana melakukan masing-masing percobaan yang ada pada materi minyak, lemak, dan lilin ini. Ya. Kemudian untuk jurnal ya yang sudah kalian siapkan, nah nanti kan kalian akan mengupload jurnal akhir ya, di mana jurnal akhir itu akan saya jelaskan di mana kalian Mohon maaf Pak, izin menyela, suaranya Bapak tahap. hilang Pak, putus-putus. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, apakah sekarang suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar Pak. Halo, Ya Pak, sudah terdengar jelas Pak. apa suara saya terdengar dengan jelas? Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Oke, saya ulangi. Oke, saya ulangi ya adik-adik ya. Nanti untuk praktikumnya karena ini masih online, jadi bagaimana prosedur pelaksanaan masing-masing percobaan yang ada pada topik pemeriksaan minyak lemak, lemak dan lilin pada hari ini ya. Nah, sebagai tugas kalian kan salah satunya adalah menuliskan hasil pada jurnal yang sudah kalian siapkan tersebut. Nah, untuk hasilnya itu seperti apa? Nah, sekarang akan saya jelaskan sedikit di mana kalian bisa mendapatkan hasil-hasil untuk masing-masing percobaan yang dari masing-masing percobaan yang ada pada topik praktikum hari ini. Kan lumayan banyak tuh ya topik praktikumnya hari ini. Ya, kita mulai dulu terkait dengan tujuan praktikumnya. Jadi tujuan praktikum utama ya atau hard skill-nya untuk praktikum hari ini yaitu adalah diharapkan ya adik-adik kalian setelah melakukan praktikum hari ini bisa melakukan ya sebenarnya bisa melakukan ini praktik secara langsung di laboratorium, tapi karena terkendala masih pembatasan ya. Jadi hari ini hanya kalian bisa ya belum bisa melakukan ya bisa mengetahui cara untuk melakukan identifikasi terhadap minyak lemak, lemak dan lilin yang biasanya digunakan di bidang kefarmasian seperti itu. Ya. Jadi selain obat-obatan di farmasi itu kan juga menggunakan beberapa bahan tambahan ya untuk sediaan-sediaan tertentu ya. Misalnya untuk sediaan semisolida di mana lemak itu banyak digunakan sebagai basis atau beberapa minyak juga digunakan untuk sebagai bahan aktif ya justru ya seperti pembuatan emulsion ya Scott emulsion itu kan mengandung minyak ikan ya itu merupakan salah satu sediaan farmasi yang mengandung minyak ya. Kemudian fungsi-fungsi lainnya juga ada banyak digunakan dalam bidang formulasi untuk memproduksi sabun misalnya itu juga dibutuhkan bahan minyak nabati biasanya. Ya, itu adalah hard skill yang harus kalian capai pada praktikum topik hari ini ya, yaitu bisa melakukan harusnya tapi hari ini hanya bisa mengetahui bagaimana cara melakukan identifikasi saja. Kemudian untuk soft skill-nya ya
Karena hari ini topik praktikumnya sebenarnya sangat banyak ya adik-adik ya. Ya kalau kalian masuk ke lab untuk mencapai atau bisa menyelesaikan seluruh tugas pada praktikum hari ini, itu kalian bekerjanya secara berkelompok ya. Jadi soft skill-nya adalah kalian bisa memanage ya personalia atau teman-teman kalian dalam satu kelompok untuk membagi tugas, membagi kerja sehingga dalam waktu 3 jam nanti semua pekerjaan pengujian itu bisa diselesaikan tepat waktu ya. Jadi kemampuan manajemen kalian terhadap personalia dan juga terhadap waktu itu yang menjadi soft skill untuk praktikum pada hari ini ya. Nah, terkait dengan topik-topik praktikum pada hari ini ya, jadi saya akan berusaha memaparkan terkait hal-hal apa sih yang menjadi penting untuk kalian ketahui dan kalian cantumkan nanti ketika kalian membuat laporan akhir untuk topik kita hari ini. Ya, di sini ada berapa uji ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 uji umum ya untuk pemeriksaan minyak, lemak, dan lilin dan ada 2 pemeriksaan khusus ya. Pemeriksaan umum itu artinya adalah semua bahan uji itu bisa dilakukan ujinya ya melalui uji umum ini. Uji noda lemak, uji kelarutan, uji emulsi, pembentukan sabun, ketidakjenuhan, gliserol, kemudian penetapan jarak beku, jarak lebur itu semua bisa dikerjakan untuk semua sampel ya. Maka disebut sebagai pengujian umum ya. Kemudian yang sterol ini juga umum ya, bisa dikerjakan untuk semua jenis sampel. Sementara kalau untuk uji oleum lini dan uji sesamol ini adalah sifatnya adalah uji khusus. Artinya dia hanya bisa dicobakan untuk sampel yang dimaksud ya. Di sini ada uji oleum lini ya, tentu saja sampelnya adalah minyak lini. Kemudian untuk uji sesamol itu adalah uji untuk minyak wijen ya. Jadi wijen itu atau sesame oil itu dia mengandung salah satu bahan di dalamnya yang sangat khas yaitu namanya adalah sesamol. Oke, saya akan coba paparkan satu persatu seperti apa teknis kerja dari tiap topik praktikum kita hari ini ya adik-adik ya. Dan bagaimana kalian mendapatkan data untuk kalian cantumkan pada jurnal nanti. Oke, untuk uji noda lemak ya adik-adik ya. Pertama untuk uji noda lemak ini adalah halo adik-adik, apa suara saya masuk adik-adik? Baru masuk Pak, sudah terdengar Pak. Oke, suaranya tadi terputus-putus ya. Oke, sinyal saya down. Oke, saya mulai dengan uji noda lemak ya. Semoga tidak terputus-putus lagi. Nah, uji noda lemak ini bisa kalian kerjakan di rumah ya adik-adik. Jadi nanti saya harapkan kalian juga bisa mencobanya. Harusnya kemarin saya menginformasikan kepada formanya tapi saya lupa. Jadi untuk hari ini untuk uji noda lemaknya selain data yang akan saya berikan melalui lembar kerja ya. Uji noda lemak ini juga bisa kalian cobakan di rumah ya. Jadi nanti kalian tinggal menyiapkan bahannya sederhana sekali adik-adik yaitu kertas ya, bisa menggunakan kertas HVS, kertas dari buku tulis atau kertas koran pun bisa ya adik-adik. Itu yang kalian siapkan. Kemudian sampelnya ya bisa kalian cari-cari di dapur ya adik-adik ya. Bisa menggunakan minyak goreng, minyak kelapa, atau minyak apapun yang ada di rumah kalian.
atau cairan apapun yang ada di rumah kalian itu bisa kalian cobakan ya. Kemudian bisa juga menggunakan bahan uji yaitu bahan nabati seperti kacang-kacangan, seperti kacang tanah sesuai dengan petunjuk praktikum dan kemiri ya. Jadi nanti selain data yang sudah saya berikan, saya juga mengharapkan kalian melakukan percobaan sendiri di rumah, kemudian hasil percobaannya juga digunakan sebagai data hasil praktikum ya. Jadi ada 2 data ya yang akan dituliskan pada hasil praktikum, yaitu data dari yang sudah saya berikan ya, kemudian juga data yang kalian kerjakan sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya kalian nanti di rumah sudah punya sampel berupa minyak, misalnya minyak kelapa atau minyak goreng ya, atau olive oil mungkin juga ada di beberapa rumah mungkin. Nah, itu nanti kalian tinggal siapkan kertas ya, kalian gunting sedemikian rupa seperti yang ada di video nanti. Kemudian kalian teteskan ya, atau kalau di rumah tidak ada pipet tetes, itu nanti minyaknya bisa kalian colek sedikit menggunakan jari kalian, kemudian kalian oleskan pada permukaan kertas yang sudah kalian siapkan ya. Setelah dioleskan itu jangan langsung diamati ya adik-adik, tapi sebaiknya ditunggu dulu ya, ditunggu dulu selama kurang lebih 10 menit ya. Nanti setelah 10 menit baru kalian amati. Caranya mengamati adalah dengan cara diterawang ya pada cahaya yang terang seperti itu. Nah, kalau sampel kalian itu positif mengandung minyak atau lemak, itu biasanya nanti dia akan meninggalkan noda transparan ya. Kalau misalnya kalian tidak mendiamkannya dulu selama 15 menit, takutnya nanti hasilnya adalah positif palsu adik-adik ya, karena biasanya kertas kalau ditetesin air pun kemudian kalau kita terawang itu tampak bening ya, meninggalkan noda bening seperti itu, dan itu bisa kita salah kaprah mengatakan bahwa itu terdapat noda lemak ya, padahal tidak. Jadi harus ditunggu terlebih dahulu ya. Itu kalau sampel yang kalian punya di rumah itu adalah sifatnya cairan ya. Kemudian kalau kalian juga menyiapkan sampel padat ya, misalnya kemiri atau kacang tanah atau bahkan buah-buahan atau mungkin dedaunan yang ada di kebun kalian, itu kalau kalau kalian mau cobakan ya. Jadi caranya adalah tinggal diremas-remas dulu ya, atau bisa digerus dulu menggunakan sendok atau alat tertentu yang mungkin tersedia di rumah kalian masing-masing. Nah, setelah halus baru nanti sampelnya itu kalian oles-oleskan ya pada permukaan kertasnya. Kalau di laboratorium kan biasanya untuk sampel yang sifatnya masih padatan atau nabati seperti kemiri, kemudian minyak, kemudian kacang tanah, itu biasanya kan harus dilakukan proses ekstraksi dulu ya menggunakan pelarut di etil ether atau ether begitu ya. Tapi kalau di rumah karena pelarut tersebut tidak tersedia, jadi bisa saja langsung ya, nanti sampelnya setelah digerus kemudian agak halus sedikit, intinya dia pecah gitu ya. Kemudian kalian pijit-pijit dia, kemudian baru digosokkan pada permukaan kertasnya. Kemudian sama seperti yang bahan cair tadi, itu bisa didiamkan dulu beberapa saat baru dilakukan proses pengamatan seperti itu ya. Jadi sampel untuk bahan nabatinya tidak tertutup hanya untuk kemiri, minyak kacang tanah saja ya, bisa sampel apapun ya adik-adik ya. Mungkin kalian yang ada di rumah, misalnya daun, bunga mungkin, atau buah-buahan mungkin yang ada di rumah kalian, itu kan bisa kalian cobakan ya. Entah nanti hasilnya positif atau negatif, ya itu adalah hasil dari praktikum untuk topik uji noda lemak ini, seperti itu ya. Jadi tidak harus semuanya positif ya adik-adik ya, boleh negatif tidak apa, nanti kan tinggal kita bahas saja. Ya, begitu untuk uji noda lemaknya. Ujinya sangat sederhana ya. Jadi tinggal diteteskan atau dioleskan pada permukaan kertas, kemudian didiamkan beberapa saat kurang lebih 10-15 menit, kemudian baru diamati dengan cara diterawang. Nah, untuk yang hasil praktikumnya, kalau di video itu tidak ada hasil praktikumnya, tapi nanti untuk gambar lebih jelasnya akan saya berikan berupa lembar kerja Excel ya adik-adik. Nanti di situ akan ada hasil praktikum. Nah, itu yang kalian salin pada
jurnal kalian, kemudian kalian upload sebagai jurnal akhir. Oke, untuk uji noda lemaknya apakah ada pertanyaan? Oke, Yayan, tidak ada pertanyaan. Oke, semoga tidak bingung ya nanti bagaimana mengerjakannya. Jadi untuk uji noda lemak ini ada 2 data yang mesti kalian kumpulkan ya, yaitu data yang dari yang saya berikan, kemudian data yang kalian kerjakan di rumah ya. Oh, yang untuk dikerjakan di rumah paling tidak ada 2 uji yang kalian kerjakan ya. Yaitu yang satunya bahan cairan, kemudian satu lagi adalah bahan padatan. Oke. Ops. Kemudian uji kelarutan ya. Nah, untuk uji kelarutan ini juga sebenarnya kalau di laboratorium ini pengerjaannya cukup mudah adik-adik. Ya, sesuai dengan di video. Jadi kita hanya tinggal membandingkan antara satu bagian minyak atau bahan uji dengan berapa bagian pelarut yang dibutuhkan hingga si sampelnya tersebut terlalu secara sempurna ya. Nah, bagaimana kita mengetahui sampel kita itu sudah terlalu sempurna? Itu adalah ketika dia sudah tidak terdapat dua lapisan yang terpisah ya. Jadi biasanya kalau kita meneteskan minyak pada permukaan air gitu misalnya, itu biasanya terpisah ya, ada 2 lapisan. Nah, kalau kita terus teteskan pelarut-pelarut gitu misalnya, pelarut tertentu, nah nanti lapisannya itu akan hilang. Nah, itulah tandanya dia sudah larut. Nah, yang sulit dari pengerjaan sampel ini itu adalah sampelnya jumlahnya banyak. Kemudian selain sampelnya jumlahnya banyak, jenis pelarutnya pun juga beraneka ragam ya adik-adik ya. Sehingga butuh banyak tenaga ya atau personal, kemudian harus dikerjakan secara cekatan supaya bisa cepat selesai ya. Nah, kemudian untuk data dari uji kelarutan ini, oh ya mungkin sambil mendengarkan pemaparan dari saya, kalian juga sekarang sudah bisa akses video yang ada di Oase ya sambil dilihat, kemudian dicocokkan dengan apa yang saya sampaikan ya. Nah, nanti untuk data kelarutannya ini, itu datanya ada di video ya adik-adik ya. Ada di videonya, mungkin di bagian akhirnya, itu kan ada berapa perbandingan pelarutnya. Kemudian selain itu saya juga akan memberikan data berupa data Excel ya. Nanti di sana akan tampak jenis sampel minyaknya apa, kemudian pelarutnya apa ya. Nah, tugas kalian di lembar Excelnya itu nanti adalah di sana tertera berapa bagian sampelnya, misalnya minyak kelapanya 1 tetes, kemudian pelarut etanolnya misalnya 50. Berarti nanti perbandingan antara sampel dengan pelarutnya adalah 1:50. Nah, nanti kan harus interpretasikan 1:50 itu dia termasuk kategori apa ya dari kelarutannya. Apakah dia sangat mudah larut atau larut ya seperti itu. Atau agak sukar larut mungkin seperti itu. Nah, itu yang kalian simpulkan sesuai dengan data yang ada di Excel itu nanti. Ya. Data Excelnya nanti akan saya berikan setelah pemaparan ini kepada kormanya. Jadi nanti minta tolong supaya kormanya juga sharing kepada teman-temannya ya. Kemudian uji emulsi ya. Untuk uji emulsi ini juga bisa kalian kerjakan di rumah ya adik-adik ya. Jadi mohon juga dikerjakan nanti ini di rumah masing-masing ya. Dan juga difoto hasilnya seperti apa. Jadi bahan yang kalian butuhkan yaitu air, kemudian minyak ya, minyak apapun, kemudian sabun ya, sabun.
Jadi ujinya sangat mudah ya, jadi nanti tinggal kalian masukkan air dalam suatu wadah, bisa menggunakan gelas begitu ya. Kemudian kalian teteskan minyak pada permukaan air tersebut, kemudian kalian amati apa yang kalian lihat ya. Kemudian kalian kocok-kocok, kemudian diamati lagi seperti apa yang kalian lihat. Nah, setelah itu baru ditambahkan 1 tetes sabun ya, bisa menggunakan sabun cuci seperti itu yang cair. Ya, itu kalian teteskan, kemudian kalian kocok-kocok lagi. Nah, di situ kalian cek perubahan apa yang terjadi. Ya, perubahan apa yang terjadi, kemudian kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, itu yang mesti kalian bahas juga nanti ketika membuat laporan. Nama fenomenanya kan gampang ya, yaitu uji emosi. Jadi adalah proses pembentukan emosi. Nah, itu yang kalian perlu jelaskan kenapa antara minyak dengan air itu bisa membentuk emosi ketika sudah ada cairan sabun ya, seperti itu. Itu yang perlu kalian jelaskan ketika membuat laporan nanti ya. Mungkin clue-nya sudah ada pada gambar seperti ini ya adik-adik ya. Jadi sabun itu dia merupakan suatu jenis surfaktan ya. Nah, seperti itu. Itu clue-nya, jadi itu yang akan kalian bahas. Ya, jadi ini bisa kalian kerjakan di rumah juga ujinya, tapi videonya juga ada. Ya, bisa kalian simak. Jadi datanya bisa diambil dari video, kemudian dari data yang kalian kerjakan sendiri di rumah. Ya, jadi untuk yang dikerjakan di rumah itu mohon disertakan fotonya ya adik-adik ya. Foto ketika minyaknya diteteskan pada permukaan air setelah dikocok, kemudian setelah ditambahkan cairan sabun seperti itu. Kemudian uji selanjutnya adalah uji saponifikasi. Ya, uji saponifikasi ini adalah suatu reaksi dasar dari proses pembentukan sabun ya adik-adik ya. Jadi sabun itu merupakan bahasa serapan dari kata sapon ya adik-adik ya. Sapon itu artinya adalah sabun. Di proses pembentukan sabun ya. Jadi sabun itu adalah sebenarnya merupakan bentuk garam dari asam lemak ya adik-adik ya. Bentuk garam dari asam lemak. Jadi minyak itu umumnya dia mengandung asam lemak ya. Ketika kita reaksikan dengan suatu logam yang sifatnya ionik ya, bervalensi 1 misalnya natrium atau kalium, maka akan terjadi reaksi penyabunan ya. Jadi reaksi dasarnya adalah seperti ini. Jadi minyak itu adalah umumnya adalah berupa trigliserida ya adik-adik ya, di mana satu molekul trigliserida ini dia akan mengandung 3 buah asam lemak. Nah, yang memiliki ikatan ester tentunya ya. Nah, nanti dengan adanya basa bisa NaOH, bisa juga KOH ya. Nanti basa ini dia akan memutus ikatan ester yang terdapat pada trigliserida sehingga nanti akan menghasilkan produk berupa gliserol ya. Jadi trigliseridanya pecah menjadi gliserol dan kemudian garam-garam dari asam lemaknya adik-adik. Ya, di sini kan ada 3 asam lemak pada struktur trigliserida ini, maka kita akan mendapatkan 3 buah molekul garam asam lemak. Nah, garam asam lemak inilah yang kita kenal sebagai sabun adik-adik ya. Jadi ini salah satu cara sederhana kalau kalian iseng gitu di rumah ya mau bikin sabun, jadi bisa saja kalian cobakan dengan cara mengambil minyak goreng boleh, minyak kelapa sawit gitu ya. Kemudian kalian reaksikan dengan basa, bisa menggunakan soda api seperti itu, kalian reaksikan, kemudian kalian panaskan, aduk-aduk. Nah, nanti dia akan menghasilkan padatan. Nah, padatan inilah yang kita sebut sebagai sabun ya, seperti itu. Jadi yang penting kalian ketahui, yang penting kalian jelaskan saat membuat laporan itu adalah mengenai reaksi pembentukan dari sabun ini sendiri. Nah, lanjutan dari uji saponifikasi ini kan kita juga ada mereaksikan dari sabun ini akan dibagi menjadi menjadi 3 bagian ya adik-adik ya, 1, 2, 3. Kemudian masing-masing bagian itu akan direaksikan dengan kalsium klorida, magnesium sulfat, kemudian HCl ya. Nah, itu nanti kalian amati fenomena yang terjadi. Perubahannya apakah dia timbul endapan, apakah minyaknya terpisah kembali atau seperti apa, itu yang kalian
wajib simak pada video yang sudah saya sertakan pada awal. Kemudian kalian bahas satu persatu kenapa bisa timbul endapan, atau bisa juga kalian jelaskan kenapa bisa terjadi pecah kembali atau kembali sabun itu berubah menjadi minyak seperti itu. Nah, itu yang penting, yang perlu kalian jelaskan ketika membuat laporan nanti untuk uji saponifikasi ini. Kemudian uji ketidakjenuhan, ya. Nah, uji ketidakjenuhan ini di video itu mungkin sudah sedikit dijelaskan terkait fenomenanya, ya, kemudian cara pengerjaannya. Jadi uji ketidakjenuhan ini adalah untuk mengetahui apakah sampel kita itu memiliki ikatan tidak jenuh atau tidak, ya. Ikatan tidak jenuh itu adalah ikatan rangkap, ya adik-adik, ya, seperti ini. Jadi pada asam lemak palmitoleat itu terdapat satu ikatan rangkap, kemudian asam oleat itu juga memiliki satu ikatan rangkap. Sementara untuk asam linoleat itu dia memiliki 3 ikatan rangkap. Nah, pada uji ketidakjenuhan ini kita akan menggunakan reaksi yang namanya adalah reaksi Hubble, ya adik-adik, ya. Reaksi Hubble itu komponen reaktannya yang utama itu adalah iodiumnya, adik-adik, ya. Iodnya. Jadi iod ini dia memiliki peranan adalah untuk memecah ikatan rangkap ini, ya. Jadi prinsipnya ketika dibutuhkan lebih banyak larutan Hubble untuk menghasilkan warna yang stabil, itu artinya adalah sampel kita mengandung ikatan tak jenuh yang semakin banyak, seperti itu, ya. Atau kebalikannya, semakin sedikit jumlah tetesan fraksi Hubble yang dibutuhkan untuk menghasilkan warna yang stabil, ya. Artinya jumlah ikatan jenuh pada sampel kita itu adalah semakin sedikit, ya. Jadi kenapa reaksi Hubble itu warnanya bisa berubah ketika diteteskan pada sampel minyak, itu karena ya memang nanti iod pada reaksi Hubble itu dia akan bereaksi dengan ikatan rangkap ini, ya dia seperti ini ilustrasinya. Jadi ada ikatan rangkap, ketika dia mendapatkan iod dari reaksi Hubble-nya, maka ikatan rangkap ini akan pecah seperti itu, ya, terbuka dan mengikat iod, ya. Nah, adanya ikatan antara pada cincin asam lemak ini dengan iod ini itu akan mengakibatkan warna dari reaksi Hubble-nya ini menjadi pudar. Nah, titik di mana nanti reaksi Hubble-nya itu sudah berlebih, artinya sudah tidak akan ada ikatan rangkap yang harus dipecah kembali, ya, dipecah oleh si reaksi Hubble-nya, oleh iodnya itu, maka disitulah warna reaksi Hubble ini tidak akan berubah lagi. Itu artinya demikianlah jumlah ikatan rangkap yang ada pada sampel kalian. Nah, untuk data uji ketidakjenuhan ini itu akan ada di lembar Excel yang akan saya berikan atau di lembar kerja, ya. Nanti bisa kalian lihat perbandingan antara dua sampel, ya. Misalnya minyak kelapa dengan minyak jagung contohnya mungkin, ya. Bisa kalian lihat berapa jumlah reaksi Hubble yang dibutuhkan, dan nanti di interpretasinya itu kalian bisa sebutkan mana yang mengandung ikatan tak jenuh yang lebih banyak, seperti itu, ya. Misalnya kalau di sini mungkin nanti asam linoleatnya tentu akan membutuhkan reaksi Hubble yang lebih banyak. Mohon izin Pak, Ya, suaranya putus-putus. soalnya putus lagi, ya. Oke. Oke. Oke, tes apakah sudah masuk? Sudah terdengar Pak. Oke, thank you. Kemudian selanjutnya ada uji gliserol, ya. Uji gliserol ini, nah, kalau untuk uji gliserol ini yang kalian amati itu adalah berupa aroma, ya adik-adik, ya. Jadi agak sulit kalau dibuat dalam bentuk video karena memang aromanya tidak bisa dicium, ya adik-adik, ya.
kan susah ya transfer aroma gitu via video, nggak bisa ya. Mungkin nanti ada nggak ya orang yang bisa nemukan gimana cara yang transfer aroma secara jarak jauh gitu ya. Nah, uji gliserol ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui kualitas dari suatu minyak, adik-adik ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa minyak itu kan dia berupa molekul trigliserida ya. Molekul trigliserida. Nah, ketika trigliserida ini dia terputus ya oleh suatu reaksi, misalnya contohnya ada reaksi oksidasi gitu ya, maka dia akan terlepas gliserolnya ini adik-adik ya. Terlepas gliserolnya, kemudian dia melepaskan juga asam lemak. Nah, gliserol yang terlepas inilah yang kita ujikan keberadaannya ya. Dia akan bereaksi dengan derivat sulfat seperti itu, dia akan menghasilkan aroma acrolein. Jadi semakin banyak ada gliserol yang bebas seperti ini, maka nanti aroma acroleinnya itu akan semakin pekat adik-adik. Nah, ini bisa digunakan untuk menentukan kualitas dari minyaknya. Artinya adalah ketika minyaknya ini sudah rusak ya, atau dia terdegradasi menjadi gliserol dan asam lemak, itu artinya minyaknya sudah mengalami proses oksidasi sehingga mungkin dia akan berbau tengik seperti itu ya. Artinya dia mengandung gliserol bebas yang cukup banyak dibandingkan minyak-minyak yang masih bagus. Jadi nanti kalau gliserolnya melimpah, tentu saja nanti aroma acroleinnya ini dia akan semakin pekat seperti itu ya. Nah, nanti untuk datanya ini bisa kalian amati pada video ya datanya. Kemudian penetapan jarak beku dan jarak lebur ya. Mungkin kalau di video yang di Oase itu hanya ditampilkan yang penetapan jarak lebur ya. Untuk yang penetapan jarak bekunya belum bisa dikerjakan kemarin karena alatnya tidak bisa disetting ya untuk sampai beku seperti itu. Tapi prinsip pengerjaannya adalah hampir sama ya. Contohnya pada penetapan jarak lebur ya. Jadi kita melihat kapan suhu berapa gitu ya, suatu sampel padatan atau lemak padat itu dia mulai meleleh ya. Jadi kenapa untuk penentuan suhu lebur ini kita menggunakan istilah jarak ya. Jadi dikatakan jarak karena yang kita lihat itu adalah saat pertama si sampel kita itu mengalami proses peleburan, kemudian hingga suhu di mana seluruh sampelnya itu melebur secara sempurna ya. Jadi ada dua suhu yang kita amati sebenarnya adik-adik untuk penetapan jarak leburnya. Ini adalah suhu di mana sampelnya mulai tampak meleleh pada permukaannya, kemudian suhu di mana si sampelnya ini meleleh secara sempurna seperti itu. Maka ada dua suhu nanti yang akan kita amati. Nah, maka rentang dari dua suhu inilah yang kita sebut sebagai jarak leburnya. Ya, begitu juga dengan jarak beku ya. Kalau untuk jarak beku, alat yang digunakan itu adalah tangas es ya. Jadi suhunya menurun, sementara kalau yang jarak lebur ini suhunya meningkat ya. Dari suhu rendah kemudian meningkat, sementara kalau yang jarak beku ini suhunya dari tinggi ke rendah hingga minus seperti itu ya. Nah, untuk yang jarak beku sampelnya itu adalah berupa minyak yang sifatnya cair, sementara kalau yang jarak lebur ini adalah menggunakan lemak-lemak padat ya. Nah, untuk jarak beku ini pun pengamatannya hampir sama. Kita mengamati dua titik ya, di mana titik yang pertama itu adalah titik atau suhu di mana sampelnya mulai akan memadat, itu ditandai dengan si sampel minyaknya itu mulai mengeruh. Kemudian suhu selanjutnya atau dia beku sempurna ya, titik yang kedua itulah suhu ketika dia membeku sempurna yang ditandai dengan si sampel minyaknya sudah padat ya, atau ketika kita balik ya, itu dia tidak menunjukkan sifat liquid lagi seperti itu. Artinya ketika kita balik si sampelnya itu dia sudah padat keras sedemikian rupa ya. Maka nanti juga akan ada dua suhu yang kita amati ya. Suhu di mana untuk jarak beku ini ada suhu pertama, suhu di mana dia mulai mengeruh si sampelnya. Kemudian yang kedua itu adalah ketika dia sudah menjadi padat sempurna. Nah, nanti kita hitung berapa jarak bekunya, berapa derajat Celcius selisih antara dua titik tersebut. Nah, nanti
Untuk data penetapan jarak beku dan jarak lebur ini pun saya berikan berupa data Excel ya adik-adik ya. Nanti bisa kalian amati di sana, kalian hitung, kemudian kalian interpretasikan berapa nilai jarak leburnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah uji sterol ya. Uji sterol ini ya, ini sifatnya uji umum ya, untuk mengetahui apakah sampel kita dia mengandung struktur-struktur steroid ya adik-adik ya. Jadi struktur standar steroid ini mungkin kalian sudah pelajari di kuliah ya, seperti ini. Kemudian dia memiliki gugus OH ya, makanya disebut sebagai sterol. Nah, nanti reaksi untuk uji sterol ini adalah menggunakan reaksi Lieberman-Bouchard ya, di mana komponen utama dari Lieberman-Bouchard ini ada asam asetat anhidrat dengan asam sulfat ya. Nah, nanti yang penting kalian ketahui adalah seperti apa sih mekanisme reaksi reaksi LB ini bereaksi dengan sampel sterolnya ya. Ini yang penting kalian cantumkan pada laporan nanti ya. Nah, untuk data dari uji sterol ini itu sudah saya lampirkan juga pada file Excel-nya. Di sana ada fotonya ya. Jadi yang mana yang positif, mana yang negatif itu bisa kalian ketahui ya. Kalau untuk uji LB, reaksi positifnya apa ya untuk uji sterol? Jadi sampel kalian kalau dia mengandung sterol ketika direaksikan dengan LB warnanya berubah jadi apa, Adik-adik? Ada yang ingat? Warnanya apa ya? Oke. Hijau zamrud, Pak. Ya, hijau jamrut ya. Nah, nanti di Excel-nya itu juga saya cantumkan gambar ya, Adik-adik ya, mana yang warnanya hijau jamrut, mana yang enggak. Bisa kalian ketahui yang mana yang positif LB, mana yang positif mengandung sterol, mana yang tidak mengandung sterol. Nah, untuk pembahasan di laporannya, yang penting adalah kalian harus bisa menjelaskan seperti apa sih mekanisme reaksi dari reaktan-reaktannya ini sehingga bisa menimbulkan warna hijau ya. Bukan hanya saja kalian memaparkan, oh sampelnya ini dia berwarna hijau karena dia mengandung sterol. Bukan hanya itu saja laporannya nanti. Yang penting adalah sampelnya ini dia mengandung sterol ditandai dengan warna hijau. Nah, kenapa si warna hijau ini bisa muncul pada sampel itu? Ya. Jadi harus kalian paparkan mekanisme reaksinya seperti apa. Nah, ini mungkin sedikit clue dari gambarnya ini bisa kalian lihat gitu ya sebagai bahan untuk pembahasan. Kemudian uji khusus ya, uji oleum lini dan uji sesamol ya. Oleum lini ini pun sebenarnya pengerjaannya sangat mudah ya adik-adik ya. Jadi oleum lini ini dia memiliki sifat yang sangat khas di mana ketika dia sudah mengering dia bisa membentuk suatu lapisan film ya. Lapisan film seperti kalian habis vernisin kusen atau meja gitu ya. Kalau kalian ngevernis, ngepelitur gitu kan ada lapisan yang mengkilap gitu ya. Nah, itu adalah salah satu sifat dari si oleum lini ini. Nah, kalau di bidang farmasi fungsinya apa oleum lini ini? Jadi oleum lini adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menyalut tablet adik-adik. Ya, membuat salut pada tablet. Jadi tabletnya itu supaya dia tidak mudah hancur atau terdegradasi oleh asam lambung, itu biasanya dia disalut ya atau dilapisi. Nah, salah satu komponen penyalutnya itu biasanya adalah menggunakan minyak lini ini. Ya, jadi dilapisi film gitu ya sehingga dia memiliki lapisan yang tahan terhadap asam. Nanti setelah sampai di usus baru dia bisa terdegradasi seperti itu. Jadi pengerjaannya sangat mudah. Kalau di rumah kalian mungkin ada minyak lini bisa dicoba juga sebenarnya ya. Jadi minyak lininya tinggal kalian ambil kemudian teteskan pada permukaan kaca ya, kemudian kalian kering anginkan ya, dikering anginkan selama kurang lebih 10 menit ya. Nanti setelah kering, nah nanti kita lihat ya bahwa si oleum lininya kering gitu ya. Dia kering membentuk suatu lapisan film seperti itu. Berbeda dengan minyak-minyak lainnya kalau kita jemur ya mungkin dia masih
benyek-benyek gitu ya atau licin seperti itu. Sementara kalau oleum lini ini dia sifatnya kesat gitu ya. Kemudian ya memang seperti lapisan film gitu ya, tipis. Dan uji sesamol ini juga uji yang spesifik untuk minyak wijen saja, karena hanya minyak wijen lah yang mengandung sesamol ini ya. Jadi si SEM itu dia mengandung sesamol. Nah, struktur dari sesamol ini seperti ini ya. Nah, untuk laporannya nanti, untuk uji sesamolnya yang penting kalian bisa menjelaskan itu adalah kenapa warna dari hasil reaksinya itu seperti itu yang dijelaskan di penuntun ya. Warnanya apa ya kalau untuk uji sesamol ini? Oke. Warnanya merah ya, merah muda atau pink. Jadi nanti yang perlu kalian jelaskan di laporannya itu adalah mekanisme reaksinya. Mekanisme reaksi antara struktur sesamol ini dengan sakarosa gitu ya, atau gula gitu ya. Dia bisa menghasilkan warna pink atau merah muda tersebut. Itu yang kalian jelaskan pada laporannya. Jadi nanti untuk uji sesamol ini videonya tidak ada, jadi nanti langsung saja hasilnya adalah hasil positif ya, yaitu timbul warna pink seperti itu pada sampelnya, sampel minyak wijen itu. Jadi langsung hasilnya adalah positif, nanti di laporannya adalah langsung kalian jelaskan seperti apa mekanisme reaksinya sehingga bisa menimbulkan warna merah muda itu. Oke. Oke. Yang sudah habis. Ya, mungkin seperti itu dulu untuk pemaparan pendahuluan terkait apa-apa yang mesti kalian kerjakan untuk praktikum hari ini ya. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya buka sesi diskusi. Silakan open mic kalau ada yang mau bertanya atau kolom chat juga boleh. Jadi untuk praktikum hari ini ada 2 topik yang harus kalian kerjakan secara basah ya atau secara real di rumah, yaitu adalah uji noda lemak ya adik-adik ya. Paling tidak kalian menggunakan 2 sampel. Kemudian uji emulsi itu juga kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Nah, untuk datanya sekarang akan saya coba share kepada kormanya ya via WhatsApp. Jadi nanti tolong di-share juga kepada teman-temannya. Oke, untuk lembar kerja praktikumnya sudah saya sharing kepada kormanya. Mohon diteruskan ke teman-temannya ya, Dik. Baik, Pak. Jadi nanti untuk topik uji noda lemak dan uji emulsi itu datanya ada 2 ya. Data dari video
atau yang untuk uji noda lemak data dari Excel. Data yang kedua yang harus kalian kumpulkan itu adalah data dari yang kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Itu hanya untuk uji noda lemak dan uji emulsinya saja. Jadi ada dua nanti datanya. Data utamanya yang berasal dari video atau dari Excel, kemudian data yang kedua adalah yang kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Ada yang ingin didiskusikan adik-adik? Ada yang ingin didiskusikan lagi, adik? Ada yang kurang jelas? Dari saya belum ada, Pak. Oke, mungkin penjelasannya sudah cukup ya adik-adik ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya adalah kalian silahkan langsung ke Oase, simak video yang ada di sana, kemudian cermati data yang sudah saya berikan pada file Excel. Nah, itu yang kalian gunakan sebagai data, kalian tuliskan pada jurnal kalian, kemudian diupload sebagai jurnal akhir ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan, karena nanti room Webex-nya akan saya tutup adik-adik, nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada saya via kormanya ya. Silahkan saya buka sampai pukul 11.30 nanti. Oke. Oke, karena sudah jelas mungkin untuk pemaparannya, untuk pertemuan daringnya melalui Webex ini saya tutup ya adik-adik ya. Silakan kalian lanjutkan kegiatan kalian menggunakan Oase dan file Excel-nya. Permisi Bapak, mohon maaf. Ya, silakan Yayan. Baik Pak, mohon maaf Pak, saya ini izin mengonfirmasi tadi yang perlu menunjukkan mekanisme itu uji sesam. Uji sesam. Uji sesamol ya. Uji sesamol dan reaksi Lieberman-Burchard itu ya Pak ya? Ya, itu nanti untuk laporan akhirnya adik-adik. Untuk di laporannya. Berarti. Oh gitu, Ya, ya Pak, siap. bukan Berarti di yang di sini jurnal sesuai itu. data Di jurnal saja. itu hanya hasilnya saja. Ya. Iya, siap Pak. Jadi untuk hasilnya kalian ambil dari video atau dari lembar Excel ya, sesuaikan ya. Nanti kan kalian buat laporan kan? Ya, nah nanti untuk Iya Pak. menjelaskan, oh kok iya sih sampel minyak ini dia positif mengandung sterol. Kenapa? Kemudian kok warnanya bisa jadi hijau, itu mekanisme reaksinya seperti apa? Itu yang kalian jelaskan. Ya. Kemudian misalnya kalau uji ketidakjenuhan, misalnya, oh kok minyak ini dia butuh presi Hubble yang lebih banyak daripada minyak yang satunya. Oh ternyata minyaknya ini dia mengandung asam lemak ini aja gitu ya. Misalnya kalian searching gitu ya. Misalnya minyak jagung dia mengandung asam lemak apa aja, dan kalian cek apakah benar dia mengandung ikatan tidak jenuh yang lebih banyak dibandingkan minyak yang satunya lagi sebagai pembandingnya, seperti itu. Itu yang kalian buat pada pembahasan laporan ya, bukan pada jurnal akhir ya, tapi pada laporan adik-adik ya, jangan salah kaprah. Jadi untuk yang di jurnal akhir ini cukup kalian cantumkan hasil-hasilnya saja. Tidak perlu penjelasan detail terkait mekanisme reaksi atau kandungan utamanya apa gitu ya, tidak perlu. Nanti di laporan akhir saja itu. Oke, begitu Yayan. Oke. Baik, terima kasih sudah jelas Bapak. Terima kasih banyak Pak.
Oke, karena sudah, mungkin nanti bisa tanya via WhatsApp ya, via kormanya. Jadi untuk roomnya izin saya tutup. Oke, selamat melanjutkan aktivitas via Oase ya adik-adik ya. Nanti jangan lupa jurnal akhirnya diupload, jangan sampai telat. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas.